Wiya anna rajulan jaa ila Umar radhiyallahu anhu yashku ilaihi khuluqaz zaujatihi. Dan diriwayatkan bahwasanya ada seorang laki-laki datang ke rumah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yashku ilaihi, laki-laki itu tujuannya datang ke rumah Khalifah Umar bin Khattab untuk mengadukan terkait tentang buruk akhlak istrinya. Jadi artinya ini ada orang laki-laki pengen curhat kepada Khalifah Umar bin Khattab. Karena memang Umar bin Khattab ini adalah khalifah saat itu. Jadi artinya orang laki ini pengen curhat terkait tentang urusan rumah tangga. Kan boleh deh. Ya, jadi kalau kita punya masalah, curhat yang pertama memang kepada Allah. Ya, kita diperintahkan untuk curhat kepada Allah. Ya, jangan curhat sama siapa-siapa dulu, tapi curhatnya sama Allah. Nah, setelah sama Allah mungkin ada orang-orang tertentu yang kita bisa ajak bicara. Nah, itu juga boleh. Kalau dia kebetulan punya teman dekat, boleh kita bicarakan kepada teman dekat kita. Kalau dia punya guru, boleh kita bicarakan kepada guru kita. Nah, kebetulan laki-laki ini ya curhatnya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Jadi dibilang istri saya ya itu akhlaknya kurang bagus. Ya, padahal yang kemarin kan udah diajarkan sama Nabi, kalau seorang suami punya istri yang akhlaknya kurang baik, tapi itu suami sabar. Insya Allah nanti suami akan diberikan pahala seperti pahala yang Allah berikan kepada Nabi Allah Ayyub alaihissalam. Atau sebaliknya, seorang istri berumah tangga kebetulan punya ya suami yang akhlaknya kurang baik juga. Ya, akhlaknya kurang baik. Kemudian ini istri sabar terus didampingin suaminya walaupun akhlaknya kurang baik. Nah, itu insya Allah istrinya akan diberikan ganjaran pahala seperti yang Allah berikan kepada Siti Asiyah. Ya, jadi ini dua sosok manusia yang istimewa. Ya, kalau laki-laki sosoknya adalah Nabi Allah Ayyub. Kalau perempuan sosok ya Siti Asiyah, istri Fir'aun. Ya, jadi dia termasuk orang istimewa di sisi Allah. Jadi itu janji Allah ya terhadap suami maupun istri yang sabar ketika mendampingi istri atau mendampingi suami, tapi suaminya punya akhlak yang kurang baik atau istrinya punya akhlak yang kurang baik. Tetap ya dia bisa ya artinya mendampingi ya sehingga akhirnya tuh keluarga tetap jalan ya langgeng, tetap sakinah, mawaddah dan rahmah. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ada orang laki-laki ngadu nih, mau curhat kepada Umar bin Khattab terkait tentang ya perangai ya akhlak yang kurang baik yang dimiliki oleh istrinya. Fawaqafa bibabihi. Lalu dia berdiri depan pintu. Belum masuk sih belum. Baru sampai rumahnya Khalifah Umar bin Khattab, ya di depan pintunya yantaziru khurujahu, sambil nunggu ya Khalifah Umar bin Khattab keluar dari rumahnya. Apa yang terjadi, Bapak Saudara, tanpa disengaja pasami'a imra'atahu, maka ternyata laki-laki itu mendengar istrinya Khalifah Umar bin Khattab tastatilu alaihi bilisaniha, sedang ya marah-marah kepada Umar dengan bahasanya. Ternyata sahabat Umar ya lagi dicaci maki, lagi dimarah-marahin, lagi diomelin sama siapa? Sama bininya. Ya. Jadi Umar bin Khattab ternyata punya istri yang hampir sama juga dengan laki-laki tersebut. Ya, termasuk bawel juga gitu. Kalau kena ngomong tuh Masya Allah. Ya, terus aja. Tuh laki-laki itu tanpa sengaja
Ya, dia lagi berdiri depan pintu rumah Umar bin Khattab, ya sambil nunggu Umar keluar, Umar lagi diceramain sama bininya. Ya, Umar lagi diceramain. Padahal Umar khalifah nih. Ya, Umar itu khalifah. Ya, jadi istrinya tastatilu alaihi bilisanihi, terus sedang marah-marah. Ya, entah kenapa kesalahan Umar, wallahu a'lam. Yang jelas istrinya saat itu lagi emosi, lagi bicara dengan panjang lebarnya. Wahwa sakitun. Sementara Umar saat itu diam aja, kagak nimpalin lah kalau kata orang kita. Ya, jadi Umar itu diam saja. La yaruddu alaiha, enggak pernah menjawab sedikit pun daripada omongan istrinya. Udah diam aja. Umar tuh enggak pernah nimpalin. Ya biarin aja didengerin, tapi didengerin. Ya mungkin sekalian koreksi diri, ya evaluasi diri. Ya Umar bin Khattab itu dengerin istri ngomong begini, ngomong begitu, didengarkan saja. Tapi enggak dijawab sama sekali. Sebab nanti kalau dijawab jadi panas. Nah seperti itu. Kan orang-orang tua kita yang bijak itu ngajarin. Ya kalau lagi panas kita harus bisa ngademin. Gitu. Suami itu harus pandai begitu. Ketika istri lagi panas tuh, ya suami harus bisa ngademin. Kalau suami panas juga, jadi enggak kira-kira? Jadi. Ya kebakar. Tapi kalau seandainya suami lagi panas, nah istri yang paham juga, ya istri pasti ngademin, dia diem. Ya, jadi salah satu caranya diem aja udah. Ya, jangan nimpalin, jangan menjawab. Dan itu pernah dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab, yang saat itu Umar posisinya udah menjadi khalifah. Khalifah Umar bin Khattab. Ya, jadi istrinya emosi sempat entah ada masalah apa. Dia marah-marah, ya bicara panjang lebar di hadapan Umar bin Khattab, tapi Umar bin Khattab enggak ya nimpalin, enggak jawab sedikit pun. Sakitun, artinya sakitun itu didiem saja. La yaruddu alaiha, dia tidak menjawab ya terkait tentang omongan istrinya. Pansoro parrajulu qailan, lalu laki-laki yang pengen curhat sama Khalifah Umar bin Khattab yang udah di depan pintunya, tiba-tiba dia nggak jadi balik lagi. Qailan, sambil dia bilang dalam hatinya, kata laki-laki, idza kana hadza halu amiril mukminin, apabila ini terjadi pada sahabat Amiril Mukminin Umar bin Khattab, pakai pahali, maka bagaimana kondisi saya? Ya, jadi menurut ya laki-laki tersebut, ya kalau Umar aja ya sama seperti itu, ya bagaimana saya? Udah dah, saya nggak usah bicara lagi, saya nggak usah curhat lagi. Dari situ saya bisa ya ambil ibroh, satu pelajaran. Akhirnya ini laki-laki ini pengen pulang aja udah, ya pengen balik aja, nggak jadi. Ya sebab percis sama apa yang terjadi pada diri laki-laki ini ternyata juga sama, ya itu yang terjadi pada ya sahabat ya Umar bin Khattab. Pakai pahali pakharaja Umaru, lalu Umar keluar dari pintunya tuh, dia keluar rumah, paro'ahu mulian, maka sahabat Umar bin Khattab melihat laki-laki tersebut ya membelakanginya, panadahu, lalu dipanggil. Ya Umar lihat nih laki-laki kok udah sampai di rumahnya, kenapa? Ya jadi urung, kagak jadi, dibalik kembali, dipanggil, ya rojul, wahai laki-laki, hayya kemari, kenapa kamu nggak jadi datang ke saya? Mungkin kamu perlu apa? Ya seperti itu. Wa qala ma hajatuka, apa kebutuhan kamu kemari? Ya, jadi tetap dipanggil tuh Bapak Saudara. Laki-laki itu yang tadinya sempat ya menggagalkan, dia pengen pulang aja dah, balik aja dah, nggak jadi mau curhat sama Umar bin Khattab karena kayaknya nasibnya sama. Nah, begitu, modelnya sama. Saya punya istri di rumah begitu tuh. Ya ternyata Umar bin Khattab punya istri begitu juga. Udah dah, nggak usah saya ceritain, sama aja. Ya, jadi ceritanya mau pulang tuh Bapak Saudara. Ya,
Jadi laki-laki itu yang tadinya mau curhat sama Umar bin Khattab nggak jadi, pengen pulang. Tapi keburu ketahuan sama Umar bin Khattab, dipanggil. Panggil, ma hajatuka, apa kebutuhan kamu? Faqala. Lalu nih laki-laki menjawab, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, jitu ashku ilaika khuluqaz zaujati. Saya sebenarnya datang kemari tujuannya pengen curhat sama kamu, ya terkait tentang budi pekerti, akhlak istri saya yang kurang bagus. Ya, saya di rumah punya istri, masya Allah, kayaknya ya udah ya punya akhlaknya udah kurang bagus. Ya, saya udah sabar. Ya, tapi dia kalau bicara panjang lebar. Ya, kalau kata orang kita tuh ya agak bewel. Nah, seperti itu. Susah ya untuk mengatasinya. Nah, saya pengen cari solusinya. Kira-kira gimana solusinya nih kalau punya istri seperti ini? Ya, saya pengen ngadu kepada engkau. Nah, seperti itu. Wastitolatiha, ia suka marah-marah juga kepada saya. Ya. Pas sami'tu zaujataka kadzalika. Nah, pada saat saya berdiri depan pintu lagi nunggu kamu, belum sempat saya ngetok-ngetok pintu, saya sempat dengar, ya ternyata istri kamu seperti itu juga. Ya, suka marah-marah, ya. Ngomongnya sama ada percis sama di rumah katanya. Nah, begitu. Nah, karena laki-laki itu udah mendengar langsung seperti itu, faraja'tu, maka saya kembali. Saya enggak usahlah curhat karena percis sama sih. Wa qultu, dan saya bilang, saya berkata, idza kana hadza hala amiril mukminin, apabila ini terjadi pada diri seorang amiril mukminin, ma'az zaujatihi, bersama dengan istrinya, pakai pahali, maka bagaimana kondisi saya? Udah, enggak usah saya cerita dah, saya pulang aja. Nah, lalu dinasihatin sama Umar. Faqala, lalu Umar berkata, ya akhi, wahai saudaraku, inih tamal tuha, sesungguhnya ya kita ini harus bersabar, lihukukin laha alayya, untuk hak-hak yang kita berikan kepada istri kita, dan itu merupakan kewajiban kita. Nih, kebaikan-kebaikan istri diceritakan sama Umar bin Khattab. Ya, jadi artinya terkait dengan masalah-masalah seperti kita baru dimarahin begitu aja, harus sabar. Ya, kenapa? Karena banyak kewajiban-kewajiban kita yang kita belum bisa kerjakan, padahal itu kewajiban kita kepada istri. Dan istri sebenarnya itu ya melaksanakan bukan kewajibannya, tapi demi kebaikannya dia memberikan yang terbaik buat kita sebagai suami. Kata Umar bin Khattab begini, innaha tabakhatun li ta'ami. Itu istri kita katanya tiap hari masak makanan buat kita. Itu sebenarnya tugas masak bukan bini kita, bukan istri kita. Jadi kalau kita mau tahu tuh Bapak Saudara, ya tiap hari kalau seandainya seorang istri masak, itu masak bukan kewajiban seorang istri. Kewajiban siapa? Suami. Ya, ente yang wajib, ya, yang masak. Itu kalau yang mau tahu, ya. Jadi istri itu tinggal makan doang mestinya. Gitu. Yang masak siapa? Suami. Tuh. Tapi rata-rata yang masak di rumah siapa? Istri. Dan ini harus kita tahu, itu sebenarnya bukan kewajiban seorang istri, itu kewajiban kita sebagai suami. Sekarang kenapa istri masak? Itu kebaikan seorang istri buat suaminya, buat anak-anaknya. Tuh, begitu. Kemudian yang kedua, khabbazatun li khubzi. Seorang istri kadang-kadang membuat roti ya untuk kita makan, ya nyeduin kopi buat kita, sarapan pagi buat kita. Itu bukan kewajiban istri terhadap kita sebagai suami. Padahal itu kebalik, mestinya kewajiban kita. Cuma ini jangan dikasih tahu sama ibu-ibu, ya. Kita nggak dimasakin Bapak. Iya, sebenarnya itu kewajiban kita orang laki, ya, yang tugas memasak
itu adalah suami. Termasuk kalau yang namanya belanja, ya beli ini beli itu, bukan istri sebenarnya. Ya, makanya kalau ada orang suami nih, seorang suami kebayuran, ke pasar induk, beli beras, beli sayuran, itu suami yang benar tuh. Itu suami yang benar, itu punya kewajiban. Ya istri tinggal di rumah aja yang bawain. Nah seperti itu. Nah sekarang istri kita yang ke pasar, yang beli sayuran, itu kebaikan daripada istri kita. Ya sebenarnya itu kewajiban suami. Tuh, selama ini kan kita anggapnya begitu. Kalau ada laki-laki pergi ke pasar beli sayuran, beli apa, yang lain bilang, emang istri lu kemana? Wah ente kagak paham berarti. Ini bukan kewajiban istri, kewajiban kita sebagai suami. Tuh, makanya dulu orang-orang baik tuh, orang-orang soleh, ya orang-orang tua kita, itu memang dia yang belanja. Dia yang belanja, orang laki yang belanja. Ya, istrinya di rumah. Ya, istrinya tinggal dandan doang. Ya, begitu. Ya, jadi bukan kewajiban. Tapi sekarang kenapa dia melakukannya? Itu adalah kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh istri-istri kita. Itu kata Umar bin Khattab begitu. Ya. Kemudian ghassalatun lisyabi, istri kita di rumah mencuci pakaian-pakaian kita. Itu yang mencuci pakaian tugas siapa? Bukan tugas istri. Ini kita kadang-kadang udah marah-marah aja. Ini pakaian kagak ada yang cuci. Nah emang tugas siapa? Kalau dibalikin kita yang salah. Ini pakaian Pak. Ya mestinya yang wajib mencuci kita. Tapi selama ini kita pulang, kita taruh, tinggal bersih, dicuciin, udah diteriskan. Makanya seorang suami kalau ada uangnya wajib nyariin pembantu. Ya, nyariin pembantu. Pembantu buat apa? Buat masakin, buat yang nyuciin. Tuh begitu. Jangan istri disuruh. Ya, emang istri jadi pembantunya. Nah, begitu. Ini kadang-kadang kita kurang menyadari. Nah, seperti itu. Jadi jangan. Ya. Tapi selama ini kenapa? Ya, yang mencuci pakaian adalah istri kita. Itu kebaikan. Kebaikan yang dilakukan oleh seorang istri. Tuh begitu. Terus murdiatun liwaladi. Tuh, seorang istri menyusukan anak-anak saya, anak kita. Itu bukan tugasnya istri. Ya. Mestinya dia harus mencari seperti Nabi Muhammad dulu waktu lahir, yang menyusukan siapa? Nah, Suwaibatul Aslamiyah, ya terus Halimatus Sa'diyah, bukan ya ibunya Siti Aminah. Siti Aminah tuh sebentar doang, terus cariin tukang susu. Ya murdiah namanya. Nah seperti itu. Jadi yang menyusukan itu sebenarnya bukan kita seorang istri. Cuma itu disusukan, dirawat sebagai kebaikan. Seorang istri kebaikannya begitu banyak buat kita. Tuh, kata Umar bin Khattab nih. Ya perhatiin nih Bapak Saudara. Walaisa zalika biwajibin alaiha. Tuh perhatiin ibarat kitabnya. Ya. Walaisa dzalika biwajibin alaiha, itu sebenarnya bukan kewajiban istri kita. Masak, mencuci, merawat anak, itu bukan kewajiban seorang istri. Ya. Tapi selama ini mereka yang melakukan. Bahkan kadang-kadang suami kagak tahu. Ya, marah-marah aja. Ya, pulang enggak ada masakan, nggak ada nasi, nggak ada apa, marah-marah. Lu ngapain aja sih, kagak mau masak? Nah begitu. Ya. Coba akhlak Nabi. Nabi pulang sholat subuh dari Masjid Nabawi. Kemudian ya sekitar jam 6 pagi sampai di rumah, nanya sama istrinya, wahai istriku Siti Aisyah, ya kira-kira ada nggak sesuatu makanan yang akan saya makan untuk sarapan pagi hari ini? Kata Siti Aisyah, maaf ya Rasulullah, enggak ada apa-apa. Apa jawaban Nabi? Izan asuma. Kalau begitu udah saya puasa aja. Tuh. Marah enggak Nabi? Enggak marah. Coba Bapak pulang olahraga, ya
ya jalan-jalan hari Sabtu, hari Minggu, sampai di rumah nanya, ya ada sarapan kagak ada. Apa jawaban kita? Lu ngapain aja? Tuh, begitu. Padahal kita nggak boleh begitu. Ya, kalau Nabi akhlaknya begitu. Oh, kalau nggak ada, ya udah saya puasa aja. Kira-kira Bapak ada nggak yang begitu? Kalau nanya nggak ada sarapan pagi, oh kalau begitu saya mau puasa aja. Belum bisa kita begitu. Itu akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah. Ya, jadi kata Umar bin Khattab, masak bukan kewajiban istri, mencuci bukan kewajiban istri, ya. Terus mengurus anak bukan kewajiban istri. Kewajiban siapa? Kewajiban suami. Tapi selama ini kita pernah nggak melakukannya? Enggak. Nah makanya kalau seandainya istri marah-marah begitu, ya udah kita sabar aja. Ya, karena kebaikan istri kita begitu banyak kepada kita, sehingga pantaslah kalau dicapai mungkin emosi, marah, ngomong terus panjang lebar, kita diem aja udah. Ya, kenapa? Karena kebaikan istri kita begitu banyak, begitu banyak. Itu nasihat Umar bin Khattab. Makanya Umar bin Khattab ketika ya ngelihat istrinya marah, emosi, ngomong begini begitu, cuma ngomongnya doang, artinya mah kagak. Ya, itu biasanya orang perempuan kan begitu. Ya, cuma ngomongnya doang, tapi artinya enggak seperti itu. Makanya kata Umar bin Khattab, udah saya diam aja, jadi pendengar setia aja. Entar juga kecapean diberhenti sendiri. Tuh begitu. Kan cakep ini nasihat Umar bin Khattab. Coba kalau seandainya seorang suami yang emosi juga timpalin, jadi rame. Akhirnya bisa piring terbang. Ya. Kalau udah piring terbang, repot udah. Ya, piring terbang, ya, sendok terbang. Wah, bahaya. Rame enggak tuh rumah jadinya? Rame. Padahal seorang perempuan kadang-kadang bicara cuma di mulutnya saja, di hatinya mah kagak, enggak sampai ke hati. Nah, makanya disinilah Umar bin Khattab ya memberikan satu nasihat buat laki-laki itu. Lebih bagus kita diam, sabar. Insya Allah ya ini enggak jadi masalah. Ya, karena memang orang perempuan tuh istri kita katanya ya banyak sekali kebaikannya kepada kita. Ya, itu bukan kewajiban tapi dilaksanakan. Makanya Bapak Saudara, itu orang perempuan kalau ditinggal sama suaminya, meninggalkah, wafatkah, itu rata-rata seorang perempuan bisa berhasil ya mendidik anak-anaknya. Itu banyak kan anak-anak yang masih kecil-kecil ditinggal sama ayahnya, tapi dia bisa berhasil. Itulah kehebatan orang perempuan. Coba kalau orang laki ditinggal istrinya, bagaimana? Ya, jangankan ngurus anaknya, dirinya sendiri kagak bisa urus. Banyak kan begitu. Ya, tapi kalau orang perempuan suaminya meninggal, padahal meninggalkan anak-anak yang masih kecil-kecil, itu seorang istri, masya Allah, tetap masih sabar, tabah, dan akhirnya bisa membesarkan anak-anaknya. Bahkan anaknya berhasil. Ya, itulah kehebatan seorang perempuan. Ya, itu begitu. Tapi kalau kita belum tentu. Ya, kita ditinggal mati sama istri kita, punya anak masih kecil-kecil. Yang kita pikirin kawin lagi. Betul nggak? Iya. Nah, anak kita belum tentu kita urusin begitu. Oh, ya orang perempuan jasanya begitu besar. Maka kata Umar bin Khattab, kalau orang perempuan lagi marah seperti itu, sabar. Ya, sabar. Tuh, ya, masya Allah nasihat Umar bin Khattab, ya begitu baik. Ya, wa yaskunu qalbi biha anil harami. Nah, seperti itu, wa yaskunu qalbi, hati saya bisa tentram biha, dengan sebab ya istri kita anil harami, daripada melakukan perbuatan haram. Itu gara-gara istri kita. Makanya istri kita dikatakan bidadari apa? Bidadari sorga, ya kan? Tuh gara-gara istri kita itu kita jadi damai, tenang hati kita. Ya, makanya kata Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha
wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Tuh, jadi artinya Allah memang menciptakan ya laki-laki dan perempuan seperti itu. Makanya pantas ada satu cerita Nabi Allah Adam, Pak, tinggal di dalam sorga, fasilitas Allah kasih semuanya, ada semuanya, ya. Tapi Nabi Adam kagak betah di sorga. Kenapa? Ternyata Nabi Adam hidupnya sendirian. Di sorga kan enak ya, apa aja ada. Tapi karena sendirian, Nabi Adam nggak betah. Allah tahu tuh, Nabi Adam nggak minta, tapi Allah tahu. Akhirnya pada saat Nabi Adam tidur, diciptakanlah dari tulang rusuk Nabi Adam yang sebelah kiri, diciptakan seorang perempuan yang bernama Ibunda Siti Hawa. Tuh, jadi Siti Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk orang laki-laki yang sebelah kiri. Ya, dari tulang rusuk Nabi Adam. Makanya nih, kita nih orang laki tulang rusuknya kanan sama kiri beda. Yang kiri kurang satu. Kemana? Diambil untuk menciptakan seorang perempuan. Makanya orang laki ya harus punya pendamping. Nah, kalau udah punya pendamping berarti kembali tulang rusuknya ya sempurna. Itu yang dikatakan litas kunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Sehingga seorang ya suami ketika sudah ya mendapatkan seorang istri itu hidupnya jadi sakinah, damai. Wa yaskunu qalbi biha anil haram. Jadi hati saya menjadi tenang. Ya, sehingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Itu begitu. Ya. Fa ana ahtamiluha lidzalika, maka saya ya harus bersabar. Kalau seandainya istri kadang-kadang emosi, nah saya sabar, saya melakukan kesabaran seperti itu karena melihatnya yang tadi tuh, cara pandangnya ke situ, ya bukan kemana-mana, bukan berarti orang laki, wah lu di dia begitu aja, ya dimarah-marahin sama istri, diem aja, lawan, enggak begitu, ya. Tapi ngelihatnya cara pandang yang lain, dari sudut yang lain. Begitu banyak kebaikan seorang istri. Jadi kalau dia emosi-emosi seperti itu aja, kita harus banyak-banyak bersabar. Seandainya perempuan itu seperti itu, ya. Faqala ar-rajulu, maka laki-laki ini setelah dinasihatin sama Amirul Mukminin Umar bin Khattab, dibilang begini, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, wa kadzalika zaujati, begitu juga istri saya. Tuh. Oh, istri saya juga begitu di rumah. Qala, maka Umar bin Khattab bilang, "Fahtamilha, ya udah sabar aja, maafin. Udah maafin aja. Yang begitu-begitu kecil, ya udah maafkan. Sabar aja, sabar. Fahtamilha." Jadi artinya fahtamilha itu disuruh sabar dan maafkan, maafkan. Fa innama hiya muddatun yasiratun. Itu ya hanya sebentar aja. Yang namanya marah ya hanya sebentar. Apalagi orang perempuan. Orang perempuan kalau marah itu cuma di mulut doang, hatinya mah enggak. Ya, jadi insya Allah hanya sebentar. Muddah yasirah. Itu hanya ya masanya singkat sekali. Nah, seperti itu. Ini kan artinya nasihat yang sangat baik Umar bin Khattab ya kepada ya orang laki-laki tersebut, dan termasuk nasihat buat kita semuanya. Ya, karena memang kita akan mengalami masing-masing semuanya. Ya, sehingga kita akan jadikan baiti jannati, rumah saya itu ada sorga buat saya. Nah begitu. Jadi kita harus bisa ya seperti itu. Baiti jannati, kita jadikan rumah kita ini bagaikan sorga buat kita. Jangan malah kita kagak betah di rumah kita sendiri. Saya kalau di rumah saya, ama ngelihat bininya udah puyeng aja. Ya bagaimana masih ngelihat bini puyeng? Ya jangan. Ya karena istri itu adalah bidadari sorga. Ya seperti itu. Harus tuh Pak. Harus kita tanamkan seperti itu. Ya kita ngelihat ya yang lain dosa. Ya kadang-kadang kita ya puyeng saya di rumah dah. Ngelihat bini mulu. Nah begitu. Masa ngelihat bini mulu puyeng. Ya malah kita melihatnya itu jadi pahala. Kita megang tangan istri kita aja nih. Ya itu dosa-dosa kita gugur. Ya Allah tuh pahala banyak di rumah.
Ya, pahala itu banyak di rumah. Kita ya di rumah ngelus-ngelus tangan istri, itu dosa-dosa kita tasak kotot, gugur satu persatu, bagaikan daun yang sudah ya kering lalu ketiup angin, berguguran satu persatu. Itu pada saat kita ya megang istri kita, ngelus-ngelus istri kita. Nah, seperti itu. Jangan kita membiasakan omongan begitu. Saya malas Ustaz kalau di rumah ngapa udah puyeng ngeliat istri, jangan begitu. Ya, kita jadikan ya pandangan kita itu jadi ibadah. Jadi ibadah. Nah, seperti itu. Iya. Menurut jadi nomor ini kalau kita marah itu buru-buru cari timbangan, buru-buru cari timbangan. Apa tujuan dari timbangan itu? Mana yang banyak kesalahannya atau banyak kebaikannya? Kalau gimana misal kalau banyak yang di kesalahannya? Iya, artinya kalau kata Umar bin Khattab, ya kita ngukur diri kita, gitu. Artinya kebaikan istri itu banyak banget. Nah, begitu aja udah. Ya, jadi istri itu kebaikannya begitu banyak sehingga ya kalau ada hal-hal yang seperti tamilha udah maafin aja sama sabar. Nah, seperti itu. Udah ini udah jelas kok. Ya, ibarat kitabnya jelas. Ya, jadi ya nasihat Umar bin Khattab itu seperti itu. Ya, nanti juga seorang istri juga harus begitu. Jadi artinya saling punya pengertian. Makanya ya seorang suami istri harus tahu hak dan kewajiban. Ya, kita sebagai istri ada hak dan ada kewajiban kita. Kita sebagai suami punya hak dan punya kewajiban kita. Selama kita bisa melaksanakan hak dan kewajiban itu, insya Allah ya maka akan ya berjalan tuh keluarga dengan baik. Nah, seperti itu. Ya, ini pengalaman dah orang-orang tua kita nih, udah pengalaman semuanya. Ya, insya Allah. Kenapa? Karena memang mereka ya tahu hak dan kewajibannya sehingga akhirnya berhasil keluarganya. Jadi ya baiti benar-benar jadi jannati seperti itu. Wa hukiya annahu kana li ba'dis sholihin. Kemudian diceritakan lagi bahwasanya ya ada sebagian daripada orang-orang yang solih, akhun solihun, dia punya saudara yang solih yang baik, wa kana yazuruhu kullasanatin, dan ada dia selalu berziarah, berkunjung setiap tahunnya. Karena memang jarak rumahnya sangat jauh, jadi minimal dia punya waktu cuma setahun sekali. Persahabatan nih teman, sahabat. Ya, jadi ya orang solih biasanya punya teman orang solih juga. Ya, orang solih itu artinya orang yang baik. Bagaimana penilaian baik? Hablum minallahnya baik, hablum minan nasnya juga baik. Ya, itu namanya orang solih. Jadi kalau orang solih itu satu, ya indikasinya tuh penilaiannya kepada Allah dulu. Kepada Allah gimana dia? Oh baik. Nah, yang kedua hablum minan nasnya. Kepada manusia gimana? Baik juga. Baru dibilang orang soleh. Ada orang yang baiknya sama Allah doang. Ibadahnya rajin. Tapi hidup sama tetangga nggak bener. Marah. Ya, sama saudara marah. Ya, ini berarti bukan orang soleh. Ya. Atau sebaliknya. Ya, hubungan sesama manusianya bagus. Bagus. Tapi sama Allah enggak. Ya bukan orang soleh juga. Jadi yang disebut orang soleh Bapak Saudara itu harus memenuhi dua kriteria. Kriteria yang pertama apa? Ya hablum minallahnya baik. Yang kedua hablum minan nasnya juga baik. Baru dibilang orang soleh. Makanya kalau orang-orang bijak bilang begini, lastu solihan, saya bukan orang soleh, tapi wa ana uhibbu solihan, akan tetapi saya cinta sama orang soleh. Itu udah bagus itu. Saya sih bukan orang baik, saya sih bukan orang soleh, tapi terus terang saya cinta banget sama orang soleh. Saya cinta dengan orang-orang baik. Nah itu udah bagus. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Begitu kata Nabi dalam hadisnya. Seseorang nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar bersama-sama dengan orang yang dicintainya. Jadi kalau kita cinta sama orang baik, Bapak Saudara, insya Allah nanti di padang mahsyar akan dikumpulkan bersama orang-orang baik. Makanya ada cerita-cerita tuh, ada jawara, ada jagoan, apa aja dikerjain, nggak ada yang ditakutin. Ya,
Tapi sama ulama, sama kiai, sama guru ditakut. Kalau ketemu sama guru, sama kiai, patuh, taat. Apa akhirnya? Masa-masa akhir daripada kehidupan jawar ini akhirnya dikasih taufik, dikasih hidayah. Sehingga sebelum meninggal dunia dia jadi orang baik. Meninggal husnul khotimah. Tuh begitu. Padahal yang namanya jagoan, jawara apa aja dikerjain. Ya begitu. Cuma satu dia. Kalau sama ulama, sama orang soleh dia takut. Dia benar-benar ya mengabdikan dirinya buat mereka. Patuh, taat. Dengar sami'na wa ata'na. Alhamdulillah Allah kasih taufik, kasih hidayah. Di akhir-akhir kehidupannya dia sadar, dia taubat, meninggal husnul khotimah. Tuh begitu ya, makanya kita harus cinta sama orang soleh. Di dalam Al-Quran diceritakan kisah Ashabul Kahfi, bapak saudara ya. Itu Ashabul Kahfi, anjingnya setia banget. Setia, anjing yang begitu setia sama orang baik akhirnya dimasukkan ke dalam sorga. Coba bayangkan. Tuh, kan ada satu-satunya anjing yang masuk ke dalam sorga, yaitu anjing Ashabul Kahfi. Ya, itu begitu. Ya, di dalam suratul Kahfi itu diceritakan cerita Ashabul Kahfi. Ya, jadi makanya nih kita ya harus cinta sama orang soleh. Seandainya kita belum jadi orang soleh, cinta aja dah sama orang soleh. Ya, mudah-mudahan kita nanti dikumpulkan bersama dengan mereka. Begitu. Nah, ini dihikayatkan ada sebagian orang soleh punya saudara orang soleh. Ya, dia pengen berkunjung karena memang situasi kondisinya sangat menyusahkan. Tetap setahun sekali dia berkunjung ziarah. Ya zuruhu kullasanah. Dia berkunjung, dia berziarah setiap tahun. Setiap tahun datang. Ya karena tiap tahun kan cukup lama. Sehingga mungkin banyak hal-hal yang ya kejadian-kejadian yang baru dilihat. Ya, itu begitu. Dan memang dianjurkannya kita kan zur ghibban tazdad hubban. Kalau kamu ingin berkunjung ke rumah sahabat jangan sering-sering. Ya. Artinya kalau kita jarang-jarang itu insya Allah tazdad hubban, akan menambahkan rasa cinta. Kalau tiap hari sejam datang, dia juga yang datang. Ya, tapi kalau jarang-jarang, ya Allah rindu dia. Sehingga pas kedatangan kita disambut dengan begitu ya antusias, penuh dengan kekeluargaan. Datangnya jarang-jarang. Kalau tiap hari ya kadang-kadang air minum aja udah tuang aja sendiri dah, begitu. Ya, tiap hari ya seperti itu. Ya, tapi kalau dia jarang-jarang, masya Allah kita datang, diperluin banget. Nah ini sama nih setahun sekali didatangnya. Datangnya setahun sekali, datang setahun sekali. Karena yazuruhu kullasana, dia datang berkunjungnya setiap tahun. Faja'a marratan li ziyaratihi. Nah, kemudian datanglah dia satu kali ya ke rumah saudaranya nih, patoroko babahu, diketuk-ketuk pintunya. Faqalat zaujatuh, maka istrinya yang berkata atau menjawab ketukan pintunya, man, siapa? Ya, kan kita ketuk-ketuk pintu tuh. Istrinya yang bilang, siapa? Faqala akhu zaujiki fillah. Dibilang saya ini saudara suami kamu, saudara karena Allah. Ya, jadi kita kan nih saudara nih. Ya, al mukmin akhul mukmin. Jadi saya ini saudara suami kamu. Ja'a li ziyaratihi, saya datang untuk berkunjung, untuk ziarah. Faqalat, lalu kata istrinya, zahaba yahtadibu. Ya, dia sedang pergi, sedang mencari kayu bakar. Lalu kata istrinya, la raddahullah, mudah-mudahan biar itu orang kagak kembali lagi kemari. Berarti ini istrinya galak banget. Ya. Akhlaknya enggak bagus. Ya, jadi akhlaknya enggak bagus. Padahal suami bertanggung jawab. Nafkah dikasih, kewajiban-kewajibannya diberikan. Tapi ini istri termasuk istri yang kurang baik. Dibilang begitu. Ya mudah-mudahan suami saya kagak balik lagi kemari. Begitu. Ya, Masya Allah. Wa balagot bisatmihi wasabbihi. Kemudian di depan saudaranya itu tamu yang datang diceritain tentang ya suaminya, dicaci maki itu suaminya. Padahal kan nggak boleh.
Seorang istri yang baik, ya apapun yang terjadi pada suaminya, walaupun itu nggak bagus, ya nggak boleh diceritain sama orang lain. Harus ya apa? Harus dirahasiakan. Karena ini adalah rahasia yang hanya tahu suami sama istri. Ya, nggak boleh diceritakan. Tapi karena memang nih istrinya akhlaknya kurang baik, diceritain sama tamu tuh. Nih suaminya begini, ceritain semuanya. Nah, sambil nunggu tuh, fabainama huwa kadzalika, maka tatkala ya itu tamu sambil nunggu, ya wa izan bi akhihi, akhirnya datang tuh saudaranya. Sampai dah tuh. Ya tuan rumahnya sampai. Qad hamalal asad hizmata hatabin. Ternyata dia bawa kayu bakar, itu yang bantuin apa? Singa. Asad itu artinya singa. Jadi kayu bakarnya itu bukan dia yang manggul, tapi dia naik singa dan itu dibawa sama singa. Bayangkan singa itu kan raja hutan, tapi bisa patuh, bisa tunduk sama tuh suami, sama itu orang laki-laki. Padahal dia bukan Tarzan, bukan? Iya, bukan Tarzan, bukan. Cuma gara-gara disabar sama apa? Sama istrinya. Istrinya punya akhlak yang kurang bagus, cuma disabar. Terus dijalani kehidupan dengan baik. Ya, kewajiban-kewajibannya tetap dijalankan sebagai suami. Ya, sampai-sampai itu binatang-binatang yang ada di hutan, ketika dia datang semuanya tunduk sama laki-laki tersebut. Termasuk raja hutan, singa. Singa kan raja hutan, tunduk sama itu laki-laki. Dia kalau habis nyari kayu bakar, bapak saudara, itu semua binatang mau nganterin. Semuanya mau nganterin. Nah ini yang nganterin apa? Singanya yang nganterin, yang rajanya, raja hutannya. Dari hutan tuh nganterin sampai ke depan pintu rumahnya. Ini tamu yang ngeliatin goleng-goleng kepala. Masya Allah, ini teman saya begitu hebat karomahnya, kemuliaannya. Ya, itu gara-gara apa? Gara-gara punya istri yang kurang baik tapi dia sabar. Tuh, makanya banyak para wali. Para wali kadang-kadang istrinya begitu tuh. Ya karena kesabaran dia jadi wali dia. Makanya kalau pengen jadi wali begitu. Iya, benar itu. Masya Allah. Ya, jadi ini laki-laki sabar banget. Akhirnya raja hutan aja tunduk, apalagi yang lain-lain. Ya, jadi setiap dibawa kayu bakar tuh dari hutan dibawain tuh sama singa. Gitu. Wa huwa muqbilun bihi. Ya, terus dia menghadap. Falamma wasala akhahu, maka tatkala telah sampai saudaranya sallama alaihi, kemudian tuh tamu mengucapkan salam kepada dia, wa rahaba bihi, dan menyampaikan selamat datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam, masyaallah, marhaban bik, ahlan wa sahlan, selamat datang. Ya, peluk-pelukan dah biasa dah, cerita-cerita banyak karena temen namanya. Udah setahun rindu, ya nggak datang berkunjung, cerita. Summa anzalal hataba min a'la zuhril asad. Kemudian dia menurunkan kayu bakar itu dari punggung singa tadi. Wa qala lahu, dan dia bilang, izhab, pergilah, barakallahu fik, semoga Allah memberikan keberkahan buat kamu. Nah begitu. Jadi didoain barakallah, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan. Summa adakhala akhahu, kemudian masuk dari saudaranya. Wahiyat asubbuhu, dan itu istrinya tetap mencaci maki suaminya. Fala yujibuha, itu suami tidak menjawabnya sama sekali. Fa'at amahu, kemudian dia memberikan makan. Summa wada'ahu, ya kemudian setelah disuguhi, ya maklum yang nanya tamu harus disuguhi. Karena anjuran Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa-siapa yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia apa? Ya muliakan tetamunya. Itu tetamu Bapak harus kita muliakan. 1 hari kita muliakan, 2 hari masih hak tetamu. Sampai berapa hari? 3 hari. Kalau dia masih pengen datang tuh 1 hari, siapin makanannya. Ya sarapan pagi, siang, malam. Itu kewajiban kita sebagai sahibul bait. Nabi ngajarin begitu.
2 hari, tetap begitu. Sampai 3 hari. Kalau 3 hari masih nginep aja baru tanya, ente mau ngontrak gitu. Ya, mau ngontrak 1 bulannya di sini berapa? Karena hak tamu 3 hari. Ya, jadi 3 hari itu harus kita berikan. Ya, kita jamu dengan baik. Tuh, itu yang dikatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Muliakan tamunya. Jadi ya disuguhi. Tuh, makanya kalau ada tamu cepat-cepat suguhi Bapak Saudara. Jangan tamu udah mau pulang baru, aduh saya belum cariin air. Dari tadi ngapain aja? Ya, begitu. Minimal air, kasih air. Ya. Mau air yang begini, terserah. Mau kopi, mau apa, terserah. Jangan ditanyain doang, Bapak mau kopi? Bapak mau susu? Mau teh manis? Nanya doang. Ya, jangan. Itu namanya sekedar basa-basi. Kalau yang namanya tamu harus benar-benar disuguhi. Nah, itu perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah disuguhi itu tamunya. Ya, setelah disuguhi, kemudian sudah ngobrol-ngobrol lama, wado'ahu, lalu dipamitan, pengen pulang. Wan sorofa ala ghayati ta'ajubi min sabrihi. Kemudian itu tamu begitu kagum, heran terkait tentang kesabarannya nih temennya terhadap istrinya. Tuh, dah, itu tahun pertama begitu. Sumaja apil amisani, kemudian datang lagi tamu pada tahun yang kedua, karena memang datangnya setahun sekali. Ya, itu tahun pertama ceritanya begitu. Sekarang tahun yang kedua. Pada qalbaba, lalu nih tamu ngetuk-ngetuk pintu lagi. Pakolat, maka istrinya yang ada di rumah bertanya, man siapa yang ngetuk-ngetuk pintu? Qala, lalu tamunya jawab, akhu zaujiki, saya ini ada saudara suami kamu. Ja'a yazuruhu, biasa datang ya untuk ziarah, untuk bertemu, untuk berkumpul, pengen ketemu sama suami. Ya, qalat, lalu itu istri bilang, marhaban. Wah, cakep sekarang. Ya, istrinya benar-benar akhlaknya bagus. Ada tamu dibilang marhaban, selamat datang. Wa balagot pisana alaihi, bahkan itu suaminya diceritain bagus-bagus, suami saya adalah orang yang baik, tanggung jawab. Ya, dibilang begitu. Beda banget sama yang tahun yang lalu. Ya. Kemudian wa amarathu binti Zarih, dibilang, tunggu di sini, sebentar lagi suami saya datang. Ya, dia biasa kalau siang begini lagi nyari kayu bakar. Nah, nanti juga dia akan datang kemari. Tunggu dulu sebentar ya Tuhan. Ya, silahkan. Disuguhi, diapain tuh. Ya, kemudian suruh nunggu. Jadi beda sama yang kemarin ya, sama yang tahun yang lalu tuh. Kalau yang tahun lalu istrinya Masya Allah, itu suaminya dicaci maki, dijelek-jelekkan. Kalau ini malah sopan, tamu diterima dengan baik, kemudian dia menceritakan ya daripada akhlak-akhlak yang bagus yang dimiliki oleh suaminya. Nggak lama faja'a akhuhu, datang tuh saudaranya. Ya, tuh suami itu maksudnya yang punya rumah datang. Wal hatabu ala zori, ternyata sekarang kayu bakar dipanggul sendiri. Dari hutan itu kayu bakar dipanggul sendiri. Kalau tahun yang lalu yang manggul siapa? Singa. Dia enak naik, ya naik singa. Nah ini ternyata dipanggul sendiri dari hutan ke rumahnya kan cukup jauh. Dimanggul sendiri. Pada kholahu, dimasukkan wa'at amahu, kemudian dia memberikan makan wahyatu baligu pisana alaiha. Tuh, jadi punya istri sekarang udah istri yang solihah. Ya, palamma aroda muparakatahu sa'alahu, maka tatkala itu temannya pengen ya pamitan mau pulang, dinanya dulu sempet, amar amin hamdil asadi, kenapa? Kok saya lihat sekarang kamu ya enggak lagi dibawain nih kayu sama singa. Kalau tahun yang lalu saya lihat yang bantuin kamu singa. Ya, binatang-binatang yang buas aja membantuin kamu. Ya, tapi sekarang kamu manggul sendiri. Kenapa bisa begini? Ya, akhirnya punya cerita. Ya, Pakola dibilang begini. Ya, akhi, wahai saudaraku, tupiatil kasarisah. Istri saya yang dulu udah meninggal dunia. Ya, yang akhlaknya kurang bagus udah meninggal. Wa kuntu sabiran ala syu'miha. Saya selama punya istri dia, saya sabar terus atas yaitu akhlak yang kurang bagus yang diberikan kepada saya, tetap saya sabar. Ya, fasakharallahu taala lil asad,
maka Allah tundukkan kepada saya singa allazi ra'aita yahmilul hatab, yang saat itu kamu lihat dia ya membantu saya dalam membawa kayu bakar, bisobri alaiha, dengan sabarnya saya kepada istri saya. Summa tazawwajtu hazi solihah, lalu setelah istri saya yang ini meninggal, saya menikah lagi. Ya, saya menikah dengan istri yang solihah. Ini jauh banget bedanya. Ya, jauh benar. Dulu istrinya enggak bagus. Ya, tapi saya sabar. Ya, Allah kasih, yaitu apa? Keutamaan tersendiri buat saya. Tapi sekarang saya punya istri yang solihah. Wa ana pirohah. Saya ini udah senang, kalau di rumah udah senang. Apa aja dibantuin namanya istri saya. Pan koto anil asad. Sehingga akhirnya singa udah kagak membantu saya lagi. Nah, seperti itu. Fahtajtu an ahmila ala zahri, sehingga saya butuh untuk memanggul sendiri li ajri rohati ma'ahazi solihah, karena saya sudah merasa senang dengan punya istri yang solihah seperti ini. Makanya begitu Bapak Saudara, Allah kasih aja keutamaan seseorang. Ya, ada hikmahnya. Ya. Nah, seperti itu. Jadi karena dia udah punya istri yang solihah, udah di rumah terasa enak, nyaman, ya udah. Ya, binatang-binatang yang ada di hutan kagak membantunya lagi, dikerja keras sendiri akhirnya. Ya, bawa kayu bakar dari hutan ke rumah dipanggul sendiri. Nah, begitu. Ya, jadi dari cerita ini kita bisa ambil kesimpulan segala sesuatu Allah bisa memberikan hikmahnya. Punya istri yang solehah, mungkin dari satu sisi kita udah gak diberikan lagi keutamaan. Tapi kalau kita punya istri yang tadi yang perlu kesabaran, mungkin itu Allah kasih kemuliaan lagi yang lainnya. Wallahu a'lam. Dan Allah yang maha mengetahui. Nah, itulah cerita. Ada yang dikatakan istri yang solihah, ada istri yang tidak solihah. Tapi kita sebagai suami tetap harus ya menghadapinya dengan penuh kesabaran. Sehingga insya Allah nanti Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan yang mungkin kita nggak tahu. Nah, inilah saya kira bacaan kita pada kesempatan ya pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian. Akhirnya manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wamal kamal illa lillah. Tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Saudara, sebelum kita tutup dengan pembacaan doa, saya hanya memberikan informasi ya, insya Allah rencana ya pondok pesantren At-Thahiri Al-Muflihun yang berada di Anyer ya, itu insya Allah akan mengadakan acara peringatan Maulid Akbar. Ya, mudah-mudahan ya dapat izin dan dapat ridho Allah. Sehingga mudah-mudahan acara yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober. Ya, pada tanggal 30 Oktober hari Sabtu. Ya, nah ini melibatkan semua majlis-majlis taklim yang saya pimpin, baik yang ada di masjid maupun yang ada di musola, termasuk yang di Darussalam. Ya, ya ini jadi masjid Darussalam juga. Ya, kami mohon keterlibatannya. Ya, sehingga ya nanti bisa mensukseskan acara peringatan Maulid tersebut. Ya, insya Allah ya kalau memang dapat izin, dapat ridho dari Allah, ya mudah-mudahan